Palembang Rajawali News TV. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sekaligus bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin membuka musyawarah kerja wilayah, Muskerwil, DPW PKB Sumatera Selatan, Sumsel. Kegiatan yang digelar Aula Asrama Haji Palembang, Jumat, 6 Oktober 2023, turut dihadiri Ketua DPW PKB Sumsel DRS Ramlan Holdan didampingi Sekretaris DPW PKB Sumsel Nasrul Halim, sejumlah pejabat DPW PKS dan Nasdem, dan seluruh calon legislatif, caleg, PKB se-Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar mengatakan, apa yang menjadi denyut nadi, yang dirasakan rakyat dan masyarakat, realitas kehidupan sebagai bangsa dan negara, mulai dari pendidikan nasional yang mahal kualitas, produk pendidikan dan tenaga kerjaan yang dibutuhkan, semuanya belum tercapai. Saatnya pendidikan menjadi prioritas dan berubah menjadi solusi bangsa untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat, ujarnya. Lanjut Cak Imin menuturkan, dirinya dibesarkan dari dunia pesantren, dunia pendidikan, dunia yang menjadi bagian dari ruang tubuhnya di masyarakat. Saatnya pendidikan kita memiliki kesempatan kerja yang seluas-luasnya, untuk tumbuh hidup secara produktif bagi kemajuan bangsa ini, pungkasnya. Di tempat yang sama, DRS Ramlan Holdan selaku Ketua DPW PKB Sumsel meminta kepada seluruh anggota dan kader PKB se-Sumsel mulai dari sekarang semua desa-desa sudah penuh dengan gambar Amin, Anies Muhaimin, dan siap memenangkan pasangan Amin di Sumatera Selatan. Saya tidak mau lagi mendengar kita takut memasang pasangan Amin. Semalam masih ada ragu-ragu katanya di daerah tertentu. Saya mohon izin akan mengambil tindakan tegas kepada kader-kader kita Sumatera Selatan jika ada yang membelok dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2004, tegasnya. Reporter Liputan, Harto. Perjuangkan adalah misi visi kita. Apa itu? Yang pertama, kita bisa menangkap dari makna nama koalisi kita, yaitu Koalisi Perubahan. Bapak Ibu sekalian, setiap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan mengalami masa evaluasi setidak-tidaknya 25 sampai 30 tahun. Di berbagai belahan dunia termasuk di tanah air kita, rata-rata antara 25 sampai 35 tahun. Kita telah mengambil satu jalan reformasi, jalan demokratisasi, cara kerja sebagai alternatif baru pasca Orde Baru 1998. Hari ini usianya memasuki hampir 30 tahun. Artinya apa? Kita harus terus membaca, menganalisa, mempelajari, mengevaluasi seluruh tatanan dari apa yang kita lakukan agar seluruh capaian-capaian dari misi-misi kita terwujud dengan baik. Bagaimana kita mewujudkan pelaksanaan konstitusi kita, masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana kita menjalankan pemerintahan yang demokratis, yang sehat, yang transparan, bebas korupsi, dan bisa dinikmati hasilnya oleh rakyat. Kita juga mengevaluasi partisipasi, keterlibatan. Sebetulnya kita berani memilih demokrasi itu apa? Agar tidak ada satu kekuasaan yang monolitik dan tunggal. Sebab adanya demokrasi itu karena raja, pimpinan utama dalam setiap zamannya tidak mampu lagi mengatasi sendiri keadaan. Makanya semua bentuk kerajaan gugur, rontok, berubah menjadi sistem demokrasi. Termasuk di Inggris, kerajaan menjadi simbol, lalu dilaksanakan secara demokratis melalui kepemimpinan parlementer. Mas Anies bolak-balik bilang
Demokrasi kita harus dievaluasi agar rakyat bebas merdeka terlibat tanpa tekanan, menyatakan pendapat, terlibat dalam proses pembangunan, tidak ada yang mendominasi. Begitu juga ekonomi pembangunan. Seberapa kelintir dari pelaku ekonomi yang menentukan jalannya roda ekonomi. Semakin banyak yang terlibat, maka sistem ekonomi yang demokratis terwujud. Itulah poin-poin yang harus kita evaluasi, yang nampaknya denyut nadi masyarakat semua mengarah kepada keinginan evaluasi dan penyempurnaan. Dan salah satu poin yang penting adalah saya mendengar, menyaksikan dan melihat rakyat Indonesia mayoritas ingin segera perubahan. Amin.